Lo kebayang gak sih, ada pemain bola yang harganya 200 juta euro? Itu setara sama 3,5 triliun rupiah. Bahkan Timothy Ronald kayaknya juga belum tentu mampu beli pemain dengan harga segitu. Lo kira pemain paling mahal itu yang paling banyak cetak gol, yang sering angkat trofi, atau yang punya kontrak gede? Inilah 10 pemain sepak bola dengan market value tertinggi di dunia versi Transfermarkt 2025. Dan beberapa di antaranya bakal bikin lo garuk kepala. Nomor 10 ada Valverde, gelandang Real Madrid yang dim-dim penting. Lu nggak akan lihat dia sering trending, tapi kalau Madrid main tanpa dia, tengahnya bolong. Valverde adalah gelandang, box to box yang bisa defend, build up sampai ngirim roket ke gawang lawan. Dia udah jadi pilar Real Madrid sejak 2019, dan sekarang makin mapan, stamina kuat, main rapi, nggak banyak gaya. Yang bikin market value-nya mahal adalah konsistensi ditambah umur ideal 26 tahun. Dan dia juga punya peran besar di gelar UCL Madrid terakhir loh. Valverde bukan pemain viral, tapi dia kayak foundation team. Mahal, emang pantas. Next, the baller from Bayern Munchen, Jamal Musiala. Gelandang serang yang jago dribble, jago nembak, jago ngilangin back musuh. Musiala lahir di Jerman, sempat di akademi Chelsea, terus dibawa ke Bayern. Debut umur 17, dan sekarang jadi pemain kunci, dan yang paling nyesek buat Inggris. Musiala malah milih bela timnas Jerman, bukan Inggris, padahal dulu dia sempat main buat tim muda Inggris. Statistik musim ini, kontribusi 20 gol lebih dari tengah, movementnya fluid banget. Di Bundesliga musim lalu, dia sukses ngedribble rata-rata 3-4 kali per match. Itu tuh angka yang jarang bisa dicapai, apalagi sama anak seusia dia. Kenapa mahal? Karena dia tipikal pemain modern, kreatif, umur 21, dan jadi pemain inti timnas Jerman. Kalau lo nggak ngikutin Bundesliga, nama Florian Wirtz mungkin asing, tapi buat fans Leverkusen, dia tuh dewa kecil. Wirtz adalah otaknya Bayer Leverkusen. Bocah umur 21 tahun ini jadi motor serangan Bayer Leverkusen musim lalu. Cetak 18 gol, bikin 19 assist, dan bawa Leverkusen juara Bundesliga tanpa kekalahan. Gaya mainnya tuh, kayak Ozil sama Kroos digabungin. Dia jadi kunci Leverkusen juara Bundesliga, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Performanya bikin Liverpool ngiler dan akhirnya ngebeli dia buat main di Anfield. Dan sekarang, dia bakal jadi otak serangan Liverpool bareng McAllister dan Szoboszlai. Bundesliga ditinggal, Premier League bakal dibongkar. Kalau Musiala flashy, Wirtz itu kalkulatif. Gak banyak gaya, tapi mematikan. Nilai 140 juta euro, sah. Nomor 7 ada bocah kesayangan Barcelona, Pedri. Dia tuh kayak Xavi versi Gen Z. Tenang, jenius, dan jarang blunder. Pedri dibeli dari Las Palmas tahun 2019 cuma 5 juta euro. Murah gila untuk ukuran pemain yang sekarang udah jadi otak lini tengah Barca dan timnas Spanyol. Gaya mainnya mirip Iniesta, tenang, jago cari ruang, passingnya presisi, dan punya visi kayak radar. Masalah utamanya cuma cedera. Udah beberapa musim, Pedri mulai sering bolak-balik ruang medis. Itu yang bikin market value-nya sempat naik turun. Tapi saat fit, dia selalu starter. Pedri tuh kayak sniper. Gak banyak gerak, tapi sekali ngoper, mematikan. Bukayo Saka, pemain yang dulu sempat diragukan karena gagal penalti di Euro ke-2020. Sekarang resmi masuk 10 besar pemain termahal dunia versi Transfermarkt. Nilainya 150 juta euro. Produk asli Akademi Arsenal, naik ke tim utama di usia ke-17. Sekarang, udah jadi mesin kreatif The Gunners. Main di sayap kanan, punya kecepatan, teknik, dan crossing yang tajam. Musim ini dia nyumbang di atas 20 gol dan assist. Jadi kunci Arsenal bersaing di EPL dan Eropa. Dia juga rajin bantu defense, pressing aktif, backtrack cepet, dan gak manja minta bola mulu. Gaya mainnya itu clean, cutting inside ke kiri, shooting kaki kiri,
atau ngasih umpan silang low cross ke second line. Kalau Saka itu efisien, Vinicius Junior adalah definisi chaos. Larinya brutal, gocekan rusuh, finishing makin gila. Real Madrid ngamanin dia dari Flamengo. Waktu umurnya masih 16 tahun, dengan harga 45 juta euro. Waktu itu sempat dianggap overhype. Tapi sekarang, Vinicius jadi salah satu winger terbaik dunia. MVP di final UCL, pemecah lini belakang, dan mesin counter Madrid. Stylenya flashy, kadang terlalu show, tapi efektivitasnya makin tinggi. Market value-nya terus naik berkat performa stabil di ajang top dan usia masih 24 tahun. Vinicius itu kayak dribblenya Ronaldinho dikasih finishnya Mohamed Salah. Ribet dijaga, susah ditebak. Lo pasti udah bisa nebak, Mbappe di posisi 4. Tapi tunggu, dia baru pindah ke Madrid secara gratis. Kok bisa semahal itu? Jawabannya, karena dia Mbappe. Piala Dunia, udah. Final UCL, udah. Gol tiap musim, konsisten. Umur, masih 26 tahun. Umur 19, dia udah jadi juara Piala Dunia bareng Prancis. Lo pikir Messi atau Ronaldo pernah ngerasain itu di umur segitu? Kagak bro. Tapi lucunya, walaupun main bareng Neymar dan Messi, Mbappe gak pernah mau jadi nomor 2. Dia bukan pelengkap, dia puncak. Market value tinggi bukan cuma soal transfer fee, tapi kombinasi usia, performa, branding, dan permintaan pasar. Dan Mbappe punya semuanya. Karena buat Mbappe, jadi besar di satu negara doang tuh gak cukup. Dia mau sejarah, dia mau jadi ikon global, dan mungkin dia emang udah di jalur itu. Dia tuh pemain yang bisa nyeret satu negara buat juara. Jadi ya, wajar banget kalau harganya nggak nurun-nurun. Kalau ada pemain yang bisa bikin presiden negara ikut campur urusan kontrak, ya Mbappe ini orangnya. Di posisi 3, ada sang robot gol dari Norwegia, Erling Braut Haaland. Haaland pindah ke Manchester City tahun 2022, cuma 60 juta euro. Tapi sejak itu, dia udah jadi mesin penghancur pertahanan. 86 gol dari 89 pertandingan City. Dia punya fisik striker klasik ditambah kecepatan winger modern. Dribblenya nggak spesial, tapi positioning dan finishingnya gila. Umur 24, kontrak panjang, dan jadi salah satu alasan City ngangkat trofi Liga Champions pertama mereka. Waktu masih di Salzburg, dia sempat nyetak hat-trick di debut Liga Champions. Lanjut ke Dortmund, masih bocah, tapi udah nyetak gol tiap minggu kayak beli gorengan. Tapi yang paling gila adalah pas dia ke Manchester City. Musim debut, langsung pecahin rekor Premier League. 36 gol dalam satu musim. Gak pakai basa-basi, gak adaptasi, langsung ngacak-ngacak Inggris. Gak banyak skill-skillan, gak gocek 5 pemain. Tapi tiap dapat bola, lo udah bisa siap-siap lihat selebrasi. Nomor 2 ada Pangeran Bernabeu terbaru, Jude Bellingham. Baru 21 tahun, tapi udah ngangkat trofi Liga Champions bareng Real Madrid. Awalnya orang cuma ngira dia gelandang box to box. Tapi sejak pindah ke Madrid, dia jadi pemain yang kaya, punya 3 peran dalam satu tubuh. Gelandang, striker bayangan, dan pemimpin tim. Main di tengah, tapi statistiknya kayak striker, dribble aman, duel kuat, dan bisa nyusup ke kotak penalti kapan aja. Sebelum ke Madrid, dia sempat main di Dortmund dan Birmingham. Musim debut, 23 gol, 7 assist, dan ngebawa Real Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Gila gak tuh? Bellingham bukan cuma aset Madrid, tapi juga aset masa depan sepak bola Inggris. Dan nilainya udah kayak properti di Jakarta Selatan. Dan inilah dia, pemain paling mahal di dunia saat ini, Lamine Yamal. Umur, baru ke-17. Gaji, mungkin berjuta kali lipat UMR Jakarta. Tapi performa, udah kayak pemain senior. Lahir di Spanyol, jebolan Akademi La Masia sejak kecil.
Main di tim utama Barca sejak umur 15. Punya teknik kaki kiri super halus, tendangan melengkung khas, dribble tipis-tipis tapi bikin malu back senior. Musim ini dia nyetak 18 gol tambah 21 assist dari 55 laga di semua kompetisi. Dan baru aja bikin gol di Euro 2024. Jadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro. Belum pernah ditransfer, belum pernah pindah klub, tapi nilai pasarnya udah 200 juta euro. Kebayang gak 200 juta euro tuh berapa? Itu 3,5 triliun rupiah. Lo bisa beli 3.500 unit mobil Fortuner pakai uang segitu. Bayangin uang sebanyak itu yang lo butuhin buat beli bocah yang umurnya masih 17 tahun. Yamal tuh bukan calon bintang. Dia udah jadi bintang. Usia 17 tapi value-nya udah ngalahin pemain dengan 3 Ballon d'Or.